Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicinta dan dibanggakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah SWT karena di pagi yang cerah ini kita lagi dan lagi masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah berupa iman dan Islam, berupa sehat dan sempat, sehingga kita ditakdir oleh Allah SWT bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan tambah lama kita hidup, iman kita semakin ditebalkan oleh Allah SWT, semakin rajin, giat, ghirah beribadah kepada Allah SWT. Semakin lama kita hidup, semakin mencinta akhirat yang selama-lamanya. Sebelum kita kaji tafsir surat Yasin, mari kita tawassul. Kita masih tetap membahas ayat yang ke-59 surat Yasin ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sadaqallahul azim. Wamtazu, misao sira kabeh, al yauma ono ing dina iki, ayyuhal mujrimuna, he wong-wong kang padha dosa kabeh. Jadi kelak pada hari kiamat, setelah selesai sirat hisab, maka diperintah oleh Allah SWT untuk berpisah yang sesungguhnya, pisah selama-lamanya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita tidak akan berpisah sampai di surganya Allah SWT, kekal di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Wa qala lan dawu sapa ad-Dhahhaku, Imam ad-Dhahhak, inna likulli kafirin, satuhuni kaduwe saben-saben wong kafir, apane baitan omah, finari ono ing dalem neraka, fayadkhulu maka padha mlebu sapa kafir dzalikal baita ing mengkono-mengkono omah, wa yurdamu lan den paku apa babuhu lawange omah, binari kelawan geni, fayakunu namuka ono sapa kafir fihi ono ing dalem bait abadal abadi sak lawas-lawasi. La yaro, ora bakal ningali sapa kafir ahadan ing wong siji, wala yara
lan ora den tingali. Jadi menurut Imam Ad-Dhahhak, sesungguhnya tiap-tiap orang kafir itu disediakan rumah oleh Allah. Jangan khawatir. Dan rumah ini tidak usah nyewa, tidak usah ngontrak, tapi rumah di dalam neraka. Alhamdulillah. Fayadkhulu dzalikal bait, maka setelah masuk ke dalam rumah tersebut, sebelum masuk dibiarkan buka. Begitu orang kafir itu masuk, wa yurdamu babuhu binnar, lalu rumah itu dipaku dari luar dengan paku api. Pakunya aja api ya. Fayakununu fihi, maka orang kafir tersebut berada di dalam rumah itu abadal abadi, selama-lamanya, tidak keluar lagi. La yara ahadan, tidak bisa melihat satu orang pun orang kafir, tidak bisa melihat. Bahkan wala yura, tidak ada yang bisa melihat dia. Sendiri dipaku dalam rumah, dalam neraka, disiksa selama-lamanya. Na'udzubillahi dzalik. Yakni ngarepaken sapa Imam Ad-Dhahhak, yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala, dawuhnya Allah Ta'ala, ayyuhal mujrimuna, he wong-wong kang padha dosa kabeh, kuntum ono sira kabeh fid dunya, ono ing dunya, ma'as solihina, sertane wong kang padha saleh kabeh. Wa kadzalika lan kaya mungkunu fil qabri, ono ing dalem kubur, wal qiyamati, lan ono ing dalem dina kiamat. Jadi Allah SWT dawuh, hei orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, senantiasa maksiat kepada Allah, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, selalu melakukan larangan-larangan Allah. Kuntum fid dunya, kamu semua di dunia, kata Allah, masolihin, bersama orang-orang soleh. Seperti kita ini tiap hari kan berjumpa dengan orang-orang yang kafir, orang berdosa kan berjumpa. Kata Allah, kamu di dunia enak, masih bisa bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang kafir yang punya toko, yang beli orang-orang soleh, ketemu dengan orang soleh. Wa kadzalika fil qabri, kata Allah, begitu juga di kubur, kamu biasa sama orang kafir, orang soleh, bersama di kubur. Wal kiamati, dan juga di dalam hari kiamat. Pada hari kiamat itu orang-orang masih kumpul semua itu, orang kafir, orang soleh. Fal'an, kata Allah, moko utawi saiki, tafarraqu misau sira kabeh minas sholihin, saking wong-wong kang padha saleh kabeh, li anna masirakum, krana sak temene nggon balik sira kabeh wong kafir, maksude al mujrimun, annara ing neraka, wa masirahum, lan utawi lan sak temene nggon baline wong kang saleh, al jannata, maring swarga. Tapi sekarang kata Allah, berpisahlah kamu dari orang-orang yang saleh, karena orang-orang yang saleh itu akan berangkat ke neraka, dan orang-orang kafir, orang-orang saleh itu berangkat ke surga, ya, ke surga ya. Orang-orang saleh berangkat ke surga, orang-orang kafir berangkat ke neraka. Bisa betul ini perpisahan yang sungguh-sungguh ini. Fala tarawnahum, muka ora bisa ningali sapa kafir abadan saklawasi. Jadi orang kafir tidak bisa melihat orang saleh lagi selama-lamanya.
Falamma sami'a muka ari kalani krungu sapa al mujrimuna wong kang padha dosa kabeh hadzal kalama ing ikilah kalam tahayyaru muka padha bingung kabeh sapa mujrimun sumetati muka nekani sapa az-zabaniyatu malaikat zabaniyah yufarriquna misa sapa malaikat zabaniyah al mujrimina ing wong kang padha dosa kabeh minas salihina saking wong-wong kang padha saleh kafarkit tuyuri kaya misae tuyur-tuyuri manuk kaya pisahe manuk minal jaradi saking belalang. Jadi ketika mendengar kata-kata ini, kamu akan berpisah selamanya, kamu tidak akan bisa melihat orang soleh selamanya. Tahayyaru, bingung. Orang kafir bodoh bingung, orang mujrimin yang berdosa-dosa itu sama bingung, bingung yang sungguh-sungguh. Ketika bingung itu ta'tiz zabaniyah, malaikat zabaniyah. Zabaniyah itu penjaga neraka. Itu mendatangi orang-orang yang mujrimin ini, mendatangi orang-orang kafir ini. Yufarriqunal mujrimina, lalu memisah antara orang yang kafir dengan orang-orang yang soleh. Dipisah oleh malaikat zabaniyah. Kafarqit tuyuri minal jarad, seperti berpisahnya burung-burung dengan belalang. Beda jauh ini. Ada yang burung, ada yang belalang. Ini pemisalan ya. Jadi tidak sulit mereka zabaniyah itu menggiring mereka. Karena yang mujrimin ya ada tandanya. Tandanya ya wujuhum muswaddah. Wajah orang-orang kafir semuanya hitam-hitam. Dan wajah orang solih mencorong-mencorong. Jadi kita ini besok mencorong semua insyaallah. Ya, min asaril wudu, dari bekas kita mengambil air wudu, mencorong semua. Jadi tidak sulit membedakan ini kafir, ini sudah dipisah oleh malaikat zabaniyah. Fayufarriqus sadiqu, moko misa sapa kanca minal asdiqai saking pira-pira kanca liyane. Dulunya berteman, teman bisnis ya. Teman kerja ya. Teman kerja akrab sekali di dunia. Tapi waktu itu diperintah untuk berpisah. Wal aba'u minal auladi, wal aba'u lan piro-piro bapak minal auladi saking anak. Kalau bapaknya solih, anaknya ahli dosa bisa. Atau sebaliknya, anaknya solih, bapaknya mujrimin, bisa. Wazauju lan pasangan minaz zaujati saking bojone nisa, suaminya solihin, istrinya mujrimin. Suruh sholat, kalau suaminya pergi ke masjid, suaminya datang, dia pakai ruku tapi pura-pura tidak sholat. Anggur ruku toh, saya dikira sholat. Makanya tanyakan, mari sholat gitu. Masih nganggur ruku, masih lungguh di sholatan, wedi pura-pura. Bab kalau pura-pura bisa saja kan suaminya percaya, ya besok akan berpisah sungguh. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Wal akulan tulur minal akhi saking tulur liyane. Jadi saudara, kakak beradik, kalau di dunia bersama-sama rukun,
Tapi kalau yang satu soleh, yang satu mujrimin, pisah. Kalau sama-sama solihin, bersama-sama ke surga. Bapaknya solih, ibunya solihah, kakeknya solih, neneknya solihah, bareng kabeh sak putune. Masya Allah. Akan bersama-sama senang di surganya Allah SWT. Falamma ra'au, moko are kalani ra'awruh hadhil halata ing ikilah keadaan, bakau padha nangis kabeh wong mujrimin, wong kafir nangis. Wa tadarra'u lan padha DP-DP, wa qalu lan padha ngucap sapa wong kafir, wa wailah, duh cilaka kita, wa hasrata lan ketun temen kita. Kata mereka setelah suruh berpisah mendengar kata-kata ini, mereka sama sedih, merasa menyesal banget, dan juga merasa ciloko, celaka. Summa yakuluna, moko kari-kari ngucap sopo mujrimin, orang kafir harus mengucap begini setelah disuruh pisah ini, setelah mereka mengatakan menyesal kami ini. Ya ayyuhaz zabaniyatu, he malaikat zabaniyah, amhiluna mari ngono waktu setilu, beri kesempatan sebentar malaikat zabaniyah, hatta naro, sehingga ningali kita, wa yaudaulan manggil ba'duna sopo sebagian kita, ba'don ing sebagian liyane. Jadi mereka terus mengatakan, wahai malaikat zabaniyah, beri waktu sebentar kami untuk saling memanggil. Kami akan memanggil saudara-saudara, memanggil bapak ibu, betulnya bapak ibunya solihin ini. Aku memanggil saudara-saudara, kemudian saudaranya solihin. Fayadhanuna, muka maringi idin lahum maring wong kafir, biidznillah, sabarnya yang maksudnya ya, yang berikan izin, biidznillah kelawan izin Allah SWT. Terus diberi izin oleh Allah, iya sudah, saya beri jeda, saya beri kesempatan kamu, puas-puaslah kamu bersama orang-orang yang soleh, sama saudaranya, sama bapak ibunya. Fayadau muko nyelehaki itu apa? Meletakkan ya, nyelehaki, bukan nyile itu pinjam ya, nyelehaki meletakkan ya, meletakkan ba'duhum sebagiane wong kafir, wa wajhuhu wajhahu, wajah wong kafir ala wajhi ba'din, ingatasi wajai atau sirai. Wajahnya apa? Wajah seliro, iya muka ya, wajah ba'din sebagian nih. Jadi setelah itu diberi kesempatan oleh Allah, maka mereka saling memandang. Yadau yadaihi, yadau nyelehake sopong kafir yadaihi ing tangan loro ni wong kafir, ala unuki ba'din, ingatasi kuluni wong kang podo soleh. Jadi tangannya itu diletakkan di ini lehernya, dipegang erat-erat.
karena sudah akan berpisah sungguh. Jadi masih diberi kesempatan oleh Allah antara orang kafir dan orang soleh yang bersaudara kebetulan ya. Itu pandang memandang, bapak dengan anak, istri dengan suaminya. Sumaya bekuna muko kari-kari nangis sopo wong kafir sing nangis ya. Orang soleh enggak. Orang kafir ini menangis arba'ina petang puluh apa nih sanatan tahun nih. Jadi 40 tahun diberi kesempatan oleh Allah meletakkan tangannya di di lehernya orang soleh. Tangannya orang kafir ini diletakkan di lehernya orang soleh selama 40 tahun nangis sampai dari lamanya nangis layak kiluna ora sadar, ora sebenarnya tidak sadar ya. Kalau tidak sadar ya apa ya. Wa fi waktin lan ono ing dalam siji waktu taji'u teko apa ukuluhum akali wong kafir ala ruusi mengatasi sirai wong kafir. Nah, setelah suatu waktu sudah 40 tahun ini maka kembali sadarnya, kembali sadar. Oh iya, aku kisuwe bareng. Tapi tidak terasa karena sudah akan berpisah sungguh. Wa ba'da dzalika lan sawise mengkono-mengkono ya tadi itu berpandang-pandangan setelah kedua tangannya ditaruh di leher orang solih yunadi manggil sapa al munadi wong kang manggil terus dipanggil wamtazul yauma ayyuhal mujrimun wamtazu misau sira kabeh al yauma ono ing iki dina ayyuhal mujrimuna he wong kang padha dosa kabeh. Saya itu dipanggil setelah sadar dipanggil untuk berpisah. Fa ahlun nari muka utawi ahli neraka yadhabuna padha lunga sapa ahlun nar ila tariqil yusra maring dalan kiwa. Ai ila tariqi jahannama tegese maring dalanin neraka jahannam. Ahlul jannati utawi ahli swarga iku ila tariqi menuju maring dalan al yumna kang tengen. Ai ila tariqil jannati tegese maring dalan swarga. Jadi setelah itu ahli neraka digiring sudah menuju jalan kiri. Jalan kiri. Karena kalau jalan kiri menuju ke neraka. Tapi orang-orang yang solih, insya Allah kita semua ini digiring menuju jalan kanan. Ini menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Waruyalan dan riwayataken fil asar ono ing asar iki dawuh sahabat. Kalau khobar sunnah itu dawuh Rasul. Anna ahlan nari satuhuni ahli neraka iku yakununa ono apa ahlun nar salah satu asnafin telung asnaf 3 bagian. Sungguhnya ahli neraka itu ada 3 bagian. Syuyukhun utawi kang deken iku syuyukh wong kang podo sepuh kabeh. Ada orang tua-tua ya, seperti saya ini sudah suyuh. Panjenengan yang sudah berkeluarga ini suyuh. Jadi ahli neraka itu ada
3 bagian. Yang pertama tuh bagian bapak-bapak, ibu-ibu suyuh-suyuh. Bapak-bapak dulu ya, ini suyuh ini bapak yang ya bapak ya tua. Yang tua-tua. Wasubbanun lan pemuda. Nah, jadi belakangnya bapak-bapak itu barisan pemuda. Ini ahli neraka ini. Bapak-bapak dulu. Karena kalau bapak itu masih belum sadar juga kan akan pergi ke Sukabumi ya. Makanya ini di barisan pertama ya. Bapak-bapak. Barisan kedua pemuda. Pemuda ini masih panjang perjalanan. Nek coro Jawa si timur. Apa timur? Si nom. Lek wis suyuh kaya wawak niki wis ngulon wis. Srengenge ngulon berarti kate surup. Kate nang Sukabumi akan pindah ke Balikpapan. Balikpapan itu mati. Wanisaun di satu kitab itu dak nisaun, waniswanun. Padha maknane nisaun niswanun itu lan wong wedok-wedok. Ah wong wedok kayak buri. Kenapa wong wedok buri? Karena wong wedok iki apa jare wong lanangi. Lek wong lanangi iki ndak pokro, wedoke melok ndak pokro. Kalau lanangi soleh ya dipimpin secara baik, diajak ke masjid, diajak sholat, diajak ya. Nah itu apa cari bojone. Makanya wong wedok masih alim kadang bojone orang sholat, nah melok-melok ndak sholat ya. Ya, jadi wong wedok itu kadang apa cari bojone. Jadi barisan pertama bapak-bapak atau mbah-mbah, barisan kedua pemuda, barisan ketiga ya perempuan. Wa fil qaddami lan iku tetep ana ing ngarepe. Yadhabu budalan sapa suyuhu. Bapak-bapak ya. Summa subbanu muka kari-kari pemuda, summan nisa wa summan niswanu muka kari-kari wedoan. Jadi barisan pertama bapak-bapak, barisan kedua pemuda, barisan ketiga perempuan-perempuan. Sama ini apa ibu-ibu apa pemudi ya. Fatakhudhu moko ngalap sapa azzabaniyatu malaikat zabaniyah ar-rijala ing wong lanang bilihahim kelawan jenggote. Jadi kalau orang laki-laki ini oleh malaikat zabaniyah diseret lewat jenggotnya, diseret. Yo udah ada ampun sudah, tidak dirangkul kan, enggak, diseret lewat jenggotnya ya. Terus wanisa'u lan utawi wong wedok iku bi ghidairihinna. Ghidairi ini anu kelawan gelungan nih, gelung. Orang wedok uang perempuan itu kan sanggul ya. Bersanggul itu sanggulnya tuh diseret. Falamma qarrabu ana di kitab liyane bukan qarrabu ini. Falamma danu ya. Moko are kalani wis cedhak ila jahannama maring neraka jahannam. Yaquluna moko padha ngucap sapa wong kafir ai mujrimin lizabaniyati maring malaikat zabaniyah amhiluna mari ngono waktu sedelo, beri waktu sebentar malaikat zabaniyah hatta nabki sehingga nangis kita ala anfusina ing atase awak kita saatan utawi sasaat. Fayadanu moko ngizini lahum sapa azaban ya lahum maring wong kafir ay mujrimin
Fayabkuna moko padha nangis sapa mujrimin bukaan kelawan nangis sadidan kang banget. Bihaisu tajri kelawan sekirane melaku opo as-safinatu perahu fi dumuihim ono ing eluwe wong mujrimin. Nah ini ya. Jadi katanya orang kafir nih kepada malaikat Zabaniyah, hei malaikat Zabaniyah, beri tunda sebentar, aku akan menangisi diriku sendiri, menangis dengan tangisan yang sangat, sehingga diumpamakan di sini air matanya itu dari banyaknya air mata yang keluar itu bisa menjalankan safinah. Safinah itu perahu, jadi kayak lautan gitu ya. Perahu sampai bisa berjalan dari air mata yang keluar dari mujrimin ini. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian oleh Allah SWT. Kita diselamatkan dari adab-adab, dari siksa, utamanya siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah SWT senantiasa diberi kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita kumpul kembali kelak di surganya Allah SWT. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.